Dari Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian jujur, sebab kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Selama seseorang itu jujur dan terus memilih kejujuran sampai tulis di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur. Hati-hatilah dengan kebohongan, sebab bohong itu mengantarkan kepada dosa, dan dosa itu mengantarkan kepada neraka. Selama seseorang berbohong dan memilih kebohongan, sampai Allah mencela sebagai pembohong. Ada kisah drama dalam kartun Upin dan Ipin. Diceritakan, Jarjit sebagai penggembala domba, ia berteriak-teriak minta tolong karena ada serigala yang akan mangsa gembalaannya. Datanglah Upin dan Ipin, petani kampung yang baik hati. Mereka berdua ingin menolong gembala malang itu, tapi apa lacur, ternyata Jarjit melakukan perang. Tidak ada serigala yang mengancamnya. Upin Ipin pun mau pulang dengan gusar. Si penggembala kembali berteriak minta tolong. Dua bocah itu kembali datang ingin menolong si Jarjit. Ternyata untuk kedua kalinya Jarjit melakukan kebohongan. Tidak ada serigala yang datang. Upin dan Ipin pun kembali balik ke rumah dengan menahan marah. Jarjit kembali minta tolong. Ia benar-benar serius karena ada serigala yang datang memangsa gembalanya. Untuk kali ini Upin dan Ipin tidak datang. Ia khawatir akan tertipu oleh fungsi penggembala. Akhirnya semua domba Jarjit mati diserang serigala. Begitulah orang yang sudah terbiasa berbohong, sekali berbuat jujur tidak ada orang yang percaya. Karena di benak orang lain sudah terpatri, yaitu orang yang tidak jujur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karakter yang juga sangat berpengaruh kepada keberhasilan seorang adalah kerja keras. Ada kalimat dalam bahasa Arab yang terkenal, bahkan ditulis di sejumlah bahasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran bayna yaday as-sa'ah. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rashada. Wa man ya'sihima fa innahu la yadhillu illa nafsah wa la yadhillu Allah syai'a. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabih
الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini Allah masih memberi nikmat kepada kita semua berupa hidup dalam iman, sehat untuk beribadah dan harta yang berkah. Semoga dengan rasa syukur ini Allah menambah kenikmatan yang tiada tara kepada kita semua. Syukur kita yang kedua adalah karena kita telah berhasil menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh serta diakhirkan bayar zakat fitrah dan zakat mal kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Semoga semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan tersebut diterima Allah Subhanahu wa taala, dijadikan pemberat timbangan kebaikan di yaumil mizan. Amin. Salam salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, penerang bumi, penyantun kaum miskin dan mustadafin yang kita tunggu syafaatnya Nabi di yaumil. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Idul Fitri itu identik dengan kemenangan, menang terhadap hawa nafsu setan yang selalu mengajak kepada kemungkaran. Apabila selama bulan Ramadan kita mampu menjalankan ibadah puasa, berarti kita telah meraih kemenangan. Inilah kesuksesan rohani yang nikmatnya tiada terperi. Adapun sukses duniawi, para ahli ini parameter tersendiri. Seseorang meraih sukses itu apabila pada dunia memiliki 3 hal, yaitu karakter yang baik, literasi yang baik, dan bisa berkolaborasi dengan orang lain. 3 aspek tersebut akan mengantarkan keberhasilan dalam hidup apapun profesi yang dimiliki seseorang. Yang pertama, karakter yang baik. Karakter ada 2 macam. Pertama terkait dengan akhlak, dan kedua berhubungan dengan kinerja. Karakter akhlak itu meliputi akidah yang lurus, memenuhi janji, jujur, sopan, toleran, sabar, sadar kepemilikan dan kasih sayang. Adapun bagian dari karakter kinerja adalah kerja keras, kerja tuntas, disiplin, tanggung jawab, pantang menyerah dan ulet. Dari sejumlah sifat tersebut ada 3 karakter yang sangat berpengaruh pada keberhasilan hidup seseorang, yaitu memenuhi janji, jujur, dan kerja keras. Kalau saja yang dapat mengambil pelajaran. Menurut Ibnu Abbas, ayat tersebut ditujukan kepada Hamzah dan Abu Jahal. Kedua sosok ini bagaikan langit dan bumi. Yang menerima dakwah Nabi itu mendapat julukan yang istimewa, yaitu ulul albab, orang cerdik pandai yang punya akal sehat. Adapun si penolak mendapat cap dari Allah sebagai orang buta, bukan buta mata tapi buta hati karena menolak kebenaran. Allah kemudian melanjutkan firman-Nya, menjelaskan karakter manusia ulul albab tersebut. Ada 6 karakter ulul albab. Yang pertama dan amat penting adalah ia selalu memenuhi janji. Lanjutan ayat di atas adalah alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Orang-orang yang memenuhi janjinya kepada Allah dan tidak merusak perjanjiannya. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib mengatakan bahwa ada 2 perjanjian yang mesti dipenuhi oleh manusia, yaitu perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan sesama manusia. Perjanjian dengan Allah itu terjadi saat awal manusia diciptakan, yaitu pengakuan bahwa Allah adalah sebagai Rabb-Nya, kemudian ketika lahir ia menyembahnya. Adapun perjanjian dengan manusia, yaitu segala bentuk akad dan kesepakatan yang dilakukan seseorang muslim dengan sama manusia. Bahkan meskipun perjanjian itu dilakukan dengan musuh sekalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Sulaim bin Amir, rajulun min Himyar, qala kana baina Muawiyah wa baina Rum ahdun, wa kana yasir tahwa biladin hatta idza qadal ahdu wasahu. Fa ja'a rajulun ala farasin aw bil dawn, wa huwa yaqul Allahu akbar, Allahu akbar, wa fa'un la adrun, wa nadharu fa idza Abu bin Abasah. Farsala ilai Muawiyah fa asalahu fa qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kana bainahu wa baina qaumin ahdun fala yasuddu uqdatan wa la yahulluha hatta yanqadi amaduha aw yanqila ilahi ala sawa." Dari Sulaim bin Amir, seorang laki-laki dari Himyar berkata bahwa antara Muawiyah dengan orang Romawi melakukan perjanjian perdamaian. Suatu ketika Muawiyah ingin menyerang musuhnya, padahal perjanjian gencatan senjata belum berakhir.
Kemudian datang seorang laki-laki naik kuda dari arah Romawi berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penuhilah janji dan jangan berkhianat. Orang-orang terkejut melihat laki-laki itu. Ternyata ia adalah Amr bin Absah. Muawiyah pun memanggilnya. Saat ditanya, laki-laki itu berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa memiliki perjanjian suatu kaum, tidak halal baginya untuk melepasnya sampai berlalu masanya, atau ia mengembalikan perjanjian tersebut kepada mereka dengan cara yang jujur. Benar hadis Nabi SAW tersebut. Kemudian Muawiyah menarik pasukannya, tidak jadi menyerang. Setiap kita pasti pernah melakukan perjanjian dengan sesama manusia, baik secara tertulis maupun hanya lisan. Mungkin berjanji mengembalikan barang yang kita pinjam, mungkin janji akan datang dalam pertemuan, mungkin janji akan membalas telepon, mungkin janji akan membayar hutang, mungkin janji akan mengantarkan seorang, bahkan hanya sekedar janji akan menyampaikan salam. Janji-janji itu perlu ditunaikan karena Allah berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Orang yang terbiasa tidak memenuhi janji bukan saja mendapatkan dosa, tetapi manusia pun tidak akan percaya kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adalah bila seseorang tidak kaya maka ia akan cukup. Kalau dikatakan ada orang miskin akut, maka itu adalah manusia sendiri. Mungkin malas bekerja, mungkin boros, atau faktor lain yang bersumber dari manusia sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kunci sukses kedua adalah literasi, yaitu kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan sehari-hari. Alhamdulillah, kita ini hidup di dunia yang sangat mudah mencari ilmu. Jika dahulu orang yang mendapatkan informasi itu harus membaca koran, membaca buku, atau pergi ke perpustakaan, hari ini tidak lagi demikian. Semua informasi itu ada pada HP kita. Tinggal klik, pengetahuan apapun ada. Anda yang suka masak, resep apa saja ada. Anda yang suka montir, banyak konten yang mengajari kita bengkel. Yang suka ternak juga ada macam-macam cara berternak. Tinggal pilih kesukaan kita masing-masing. Akan tapi betapa banyak dari antara kita memperlakukan alat yang super canggih ini hanya untuk main game dan bermain medsos, sehingga tidak mendapatkan pengetahuan apapun kecuali hanya hiburan dan kesenangan. Literasi digital dapat mengantarkan seseorang meraih kesuksesan. Bahkan dengan benda ajaib ini kita dapat meraih kemakmuran, desa berbagi keluarga maupun masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian kunci yang ketiga untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, Saluran Informasi. Kalau merasa buka bengkel, percepatan pertumbuhan bisnisnya lumayan baik karena ditopang oleh banyak pengetahuan meskipun hanya di permukaan. Penasa melakukan kolaborasi dengan orang-orang yang dapat melakukan bisnisnya. Ada sebuah buku karya David Epstein, judulnya Rage, Weight, Less Crime, and Special Force. Mengapa manusia generasi mengalahkan spesialis? Ini buku hasil riset perbandingan di operasi. Kesimpulannya, ternyata menjadi spesialis tidak selamanya baik. Bahkan di era disrupsi sekarang ini, yang mengatakan orang-orang sukses itu karena mereka jurnalis, mengerti banyak hal meskipun sedikit-sedikit. Bahasa Arabnya al-faqa wal-inkul. Ini kebalikan dari spesialis yang mengerti sedikit tapi dalam, al-faqul yang melibatin. Yang dibutuhkan di era milenial ini adalah orang yang punya wawasan interdisipliner dan transdisiplin.
untuk keterampilan teknis taktikal dapat diselesaikan mesin, atau serahkan kepada ahlinya. Dengan kata lain, kemampuan melihat hutan secara keseluruhan itu lebih penting daripada mengerti setiap satwa pohon. Itulah yang dimiliki Pak Narso. Ia berhasil mengejawantahkan gotong royong untuk kemakmuran keluarganya. Dirinya bukan ahli bengkel, tapi dapat menulis orang-orang menjalankan usaha bengkelnya. Juga menarik masyarakat agar percaya dengan model yang dia miliki. Bagi pengusaha, mengerti habitat motor lebih penting daripada paham secara detail tentang karburasi yang samping. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, gotong royong berarti amal jama'i, yaitu beramai-ramai menjalankan suatu kegiatan untuk tujuan kebaikan. Dalam